teman-teman, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Raini. Ya teman-teman, apa kabar semuanya? Saya doakan teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tanpa kurang sesuatu apapun. Teman-teman, pada video saya kali ini saya tetap akan mereaksi tentang negara Indonesia. Tetapi kali ini saya ingin mereaksi tentang pembangunan yang sedang berlangsung di Papua Nugini. Dalam masa pemerintahan Pak Jokowi ini, ternyata di Papua mengalami perubahan yang luar biasa dengan pembangunannya. Nah, seperti apa pembangunan yang terjadi di Papua Nugini? Sebelum kita mulakan reaksi kita, buat teman-teman yang baru saja mampir di channel saya, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan juga di share video ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih juga setia di channel saya. Dan tanpa membuang masa lagi, kita akan mulakan reaksi kita. Judul dari video ini adalah Mantul. Mega Project Jokowi merubah total wajah Papua. Ya, kita akan mulakan. Dulu yang dibangun infrastruktur selalu di Jawa. Kenapa sekarang di luar Jawa? Supaya ada pemerataan, supaya ada keadilan. Jokowi merubah total wajah Papua. Ini bukan apa-apa, ini bukan masalah pos, bukan masalah kantornya, tetapi ini ada martabat, ini harga diri bangsa. Totalitas Jokowi membangun Papua. Sekali lagi bangsa kita ini bangsa besar. Indonesia ada bangsa besar, negara besar. Kalau saya dengan cara apapun akan saya bangun lebih baik dari negara-negara tetangga. Sembilan mega project Presiden Jokowi. Oh, ada 9 pembangunannya. Di era pemerintahan Indonesia seperti sekarang ini, banyak yang menjuluki Presiden Jokowi sebagai bapak pembangunan era reformasi. Bapak pembangunan era Hal tersebut reformasi dikarenakan Pak pesatnya Jokowi. pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satu pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi yang saat ini menjadi perhatian besar adalah pembangunan di wilayah Indonesia Timur, yaitu Papua. Indonesia bagian timur Papua. Pembangunan di wilayah Papua sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh pemerintahan B.J. Habibie saat itu. Namun baru pertama kali ini Papua dibangun dengan masif dengan mega proyek yang sangat begitu fantastik dan besar-besaran oleh Presiden Jokowi. Hal itu bisa kita lihat dari skala besarnya dana dan waktu pembangunan yang begitu sangat cepat. Pembangunan di Indonesia Timur ini menjadi bukti bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia baru diterapkan di era Presiden Jokowi di wilayah Papua. Lantas, mega proyek apa saja yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi di Papua? Berikut sudah kami rangkum 9 mega proyek yang dibangun Presiden Joko Widodo Ada di Papua. 9 mega project ya. Pertama ada Pos Lintas Batas Negara atau PLBN. Pos lintas batas Secara pemerintahannya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pos lintas batas negara harus mencerminkan kebanggaan, nasionalisme, martabat, dan harga diri bangsa. Sebagai Presiden, Jokowi tidak mau ada pos perbatasan di wilayah Indonesia, khususnya di Papua, terlihat kumuh seperti kandang hewan. Kandang hewan. Oleh karena itu, setelah dilantik menjadi Presiden, Jokowi langsung merevitalisasi kawasan perbatasan hingga pos perbatasan menjadi lebih baik daripada pos lintas batas yang ada di negara tetangga. Melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 7 PLBN ditata ulang dan dibangun secara besar-besaran. Secara besar-besaran. Wah, dulu dan sekarang beda sangat jauh. Kedua, ada pengadaan listrik. Terpisah jauh dari Pengadaan ibu kota, wilayah listrik. timur Indonesia selama kurun waktu puluhan tahun hanya menjadi anak tiri di negeri sendiri dan dikeruk sumber daya alamnya. Wilayah Papua khususnya di pedalaman Jayapura dan Nabire telah lama gelap gulita dan tidak ada penerangan selama ini listrik tak sejak ada awal elektrik. merdeka.
Sejak Karena merdeka. tidak adanya akses listrik yang dibangun di sana, kawasan Papua pun semakin terbelakang. Kasihan. Melihat keadaan Papua yang gelap gulita, pemerintah pusat melalui PT PLN yang bekerja sama dengan kontraktor pelaksana konsorsium akhirnya membangun pembangkit listrik tenaga mesin gas dengan kapasitas 70 MW di wilayah Jayapura dan Nabire, serta membangun pembangkit listrik desa di sepanjang 70 desa yang tersebar di wilayah Papua dan Papua Barat. Sejak pembangunan di era Presiden Jokowi ini, masyarakat kedalaman Papua baru merasakan listrik di daerah mereka. Oh my God. Baru mereka bisa merasakan yang adanya listrik di daerah mereka ya. Pembangunan dan rekonstruksi bangunan bandara bukan hal yang mustahil Pembangunan jika bandara. Indonesia akan menjadi negara maju jika pemerintah benar-benar serius membangun bangsa ini. Selain membangun bandara di sejumlah daerah di Indonesia, Presiden Jokowi juga membangun dan merenovasi besar-besaran bandara yang ada di Papua. Salah satunya adalah Bandara Wamena. Airport Setelah Wamena. direnovasi oleh Presiden Jokowi, akhir-akhir ini Bandara Wamena sempat menjadi kontroversial. Hal ini dikarenakan sebelum dan sesudah bandara ini dibangun dan ditata ulang, bandara ini menjadi semakin megah dan berkelas. Yang lebih memalukan, bandara ini dulunya sempat dikatakan seperti kandang ayam karena bandara ini seperti gubuk reot, kumuh dan jelek. Namun setelah dibangun oleh Presiden Jokowi, citra buruk dari Bandara Wamena ini sepertinya hanya cerita masa lalu. Kini Bandara Wamena telah bersolek menjadi Wow. bandara yang sangat keren Cantik, dan sangat sangat modern. keren. Wow. Pembangunan pelabuhan dalam menegaskan kembali wilayah Indonesia sebagai bangsa maritim, Pelabuhan Wasior juga tidak luput dari pembangunan Jokowi di Papua. Dengan membangun infrastruktur transportasi tol laut, sistem logistik antar pulau bisa dilakukan dengan mudah dan kepulauan yang ada di Indonesia dapat terhubung dengan mudah. Selain itu, pelabuhan ini juga berguna sebagai kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat, guna menumbuhkan perekonomian dan menekan persamaan harga antar daerah. Sejak diperbaiki oleh pemerintahan Jokowi, pelabuhan ini memiliki fasilitas yang sangat baik, sehingga dengan adanya pelabuhan ini, Cantik ya, barang yang Papua masuk tuh dari tempatnya. daerah lain ke daerah Papua harganya semakin murah. BBM satu harga antara Jawa dan Papua. BBM itu harga minyak ya, kota saya ya, jadi Petros. Presiden Jokowi Harga lantas Petros. seketika marah dan mendorong terwujudnya harga BBM yang terjangkau di wilayah Indonesia bagian timur. Melalui program BBM satu harga, masyarakat BBM diharapkan satu harga, dapat menekan Petros harga satu harga. BBM di wilayah Papua yang selama ini mendapatkan harga lebih tinggi. Oh, Sebelum adanya program pemerintahan Jokowi ini, harga BBM di Kabupaten Puncak, Papua mencapai 30.000 sampai 100.000 rupiah per liter. mahal Dengan ya. adanya program ini, harga BBM di Papua dan pulau lain di Indonesia menjadi satu harga. Dalam hal ini, pemerintah menargetkan akan dibangun 120 titik SPBU di wilayah Papua. Petros Station ya kan bangun. Pembangunan jembatan Hultekap Jembatan sejak dikunjungi oleh Presiden Jokowi hingga 9 kali. Akhirnya Papua mempunyai jembatan melengkung pertama di Indonesia Wah, melengkung yang dibuat pertama oleh Indonesia di sendiri, Indonesia yang yaitu ada di jembatan Papua. Hultekap. Oh, Jembatan yang dibangun di era Presiden Jokowi ini menjadi jembatan penghubung antara Hamadi dan Hultekam. Mega proyek jembatan ini dibangun sepanjang 1.800 meter dan lebar 17 meter. Sejak adanya jembatan ini, masyarakat Papua dapat memangkas jarak tempuh perjalanan yang semula 2,5 jam menjadi 40 menit saja. Selain dapat memangkas waktu tempuh, jembatan ini juga menjadi ikon dan menjadi tujuan wisata bagi ya, masyarakat Papua. menjadi Selain besar dan pariwisata megah, ya. jembatan ini dirancang dapat berdiri kokoh hingga 100 tahun ke depan. Wow,
Jalan Trans Papua. Jalan Trans Papua adalah jalan transnasional yang menghubungkan Papua Barat dengan Provinsi Papua. Jalan ini dibangun oleh Presiden Jokowi sejak tahun 2015 dan selesai sepenuhnya pada tahun 2019. Oh, berarti sudah selesai lah ya. Meski belum sepenuhnya beraspal, Trans Papua diharapkan dapat membuka isolasi dan menurunkan harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat Papua. Semenjak dibangunnya Trans Papua, wajah Papua menjadi semakin baik, gak seperti jalan di Eropa. Wah, seperti jalan di Eropa. Keren. Pembangunan rumah subsidi dan rumah ibadah. Pembangunan infrastruktur oleh pemerintahan Jokowi saat ini ternyata tidak hanya berpusat pada Pulau Jawa dan kota-kota besar saja, namun juga di kawasan perbatasan, pulau terdepan dan pulau terpencil. Salah satu mega proyek di wilayah Papua, pemerintah menyediakan hunian yang layak sebagai infrastruktur dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di kawasan perbatasan dan pulau terpencil di Kepulauan Papua. Selain itu, Jokowi juga membangun rumah khusus untuk pemuka agama, pemuka adat, tenaga pendidikan, dan tenaga kesehatan yang tinggal di daerah perbatasan Papua. Di periode pertama saja, Presiden Jokowi sudah berhasil membangun 22.350 unit rumah untuk rakyat di Papua. Yang terakhir adalah pembangunan Stadion Papua Bangkit. Pembangunan stadion. Semua orang pasti sudah banyak yang tahu kalau di daerah Papua sudah dibangun stadion yang sangat megah, layaknya Stadion Gelora Bung Karno atau GBK yang ada di Jakarta. Pembangunan stadion ini sudah dimulai sejak akhir tahun 2016. Stadion megah di Papua ini merupakan stadion utama Provinsi Papua yang dibangun Jokowi dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2020 yang akan berlangsung di Papua. Stadion tersebut diberi nama Stadion Papua Bangkit. Stadion ini memiliki desain seperti cangkang ukiran khas Papua. Selain itu, stadion ini juga dapat menampung penonton sebanyak 40.000 orang. Wah, 40.000. Indonesia ada bangsa besar, negara besar. Kalau saya dengan cara apapun akan saya bangun lebih baik dari negara-negara tetangga. Nah, teman-teman sudah lihat ya video tadi ya. Wah, saya rasa bangga sekali dengan Pak Jokowi. Saya tabir dengan dia ya, seorang presiden yang berhati mulia, presiden yang luar biasa ya, yang memperhatikan rakyatnya dari yang paling kecil sekali, ternyata tidak dianaktirikan. Nah, teman-teman bisa lihat pembangunan-pembangunan yang sedang terjadi negeri Papua ya, timur Indonesia ya. Dan pembangunan yang bukan hanya pembangunan biasa-biasa saja, tetapi pembangunan yang luar biasa. Pembangunan mega besar ini tentunya diharapkan dapat memberi rasa selesa dan kemakmuran juga buat masyarakat di Papua. Nah, sebelumnya saya ingin sapa untuk teman-teman yang ada di Papua. Hai teman-teman. Ya, dan saya rasa turut bergembira untuk teman-teman di sana ya, karena selama ini mereka hidup serba kekurangan ya, dan dengan adanya pemerintahan Pak Jokowi ini mereka bisa menikmati kehidupan yang lebih selesa. Dan saya boleh rasakan ya, selama 73 tahun ya sejak Indonesia merdeka, di sana belum ada lagi elektrik ya, atau juga listrik ya. Dan sekarang wah, tentu bersyukur ya bisa menikmati pencahayaan yang terang menderang ya di setiap rumah untuk masyarakat Papua. Dan pembangunan-pembangunan yang sedang terjadi di negeri Papua merubah wajah Papua. Dikatakan juga bandaranya yang dulu mungkin sangat buruk dan sangat tidak dipandang ya, tetapi sekarang menjadi airport ya, lapangan terbang yang luar biasa dan cantik. Saya suka sekali dengan bentuk stadiumnya. Wow, cantik sekali ya bentuknya, dan sangat luas, sangat besar, dan bisa menampung kalau tak salah saya 40.000 orang. Wah, mudah-mudahan saja masyarakat di sana dapat menikmati pembangunan ini dan juga dapat lagi meningkatkan lagi ya pendapatan mereka di sana.
dan negeri Papua akan menjadi juga salah satu tempat para wisata yang akan dikunjungi oleh orang-orang luar. Nah, teman-teman, sampai di sini saja reaksi saya untuk video ini tentang pembangunan negeri Papua Nugini dari wajah lama menjadi wajah baru oleh pemerintahan Jokowi. Dan kita akan jumpa lagi di next video. Oke, see you and bye-bye. I love you.